tahu kebijakan tentang pertumbuhan yang stabil, pencapaian kita tahun ini baik. Laba kita meningkat hingga 35% dibandingkan tahun kemarin. Saya ingin menurunkan laba tahun ini untuk disimpan tahun depan. Jika tidak, ini akan tampak buruk. Apalagi jika kita kekurangan laba untuk tahun depan. Kenapa harus seperti itu? Sedangkan menurut aturan profesi saya, kita harus menampilkan laporan keuangan itu sebagaimana mestinya. Jelas-jelas saya ingin menampilkan laba kita agar stabil. Dengan memasukkan laba persentase lebih rendah di tahun ini, kita bisa memperoleh kenaikan laba untuk tahun depan. Jika kita terus membuat laba perusahaan stabil, tindakan kita itu udah salah. Saat ini Bu, kita harus memberitahu para stakeholder tentang kinerja kita. Begitupun sebaliknya, jika kita memang tidak berlaba saat ini, kita harus memberitahukan laporan keuangan yang sebenarnya agar para stakeholder ini tidak salah dalam membuat keputusan Tunggu nantinya. saya dengan kata-kata akuntan berkualitas kamu. Kamu pikir saya akan tunduk dengan aturan profesi kamu? Kamu itu karyawan saya dan saya itu bos kamu. Jadi lakukan saja apa yang saya perintahkan. Jika tidak, silahkan urus surat pengunduran diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus yang telah kita lihat sebelumnya, ada beberapa pertanyaan pada kasus ini yang bisa kita jawab langsung pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah siapakah pemangku kepentingan yang terlibat dalam keputusan ini? Ya, siapakah yang mengambil keputusan? Yaitu adalah akuntan itu sendiri. Dan siapakah pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang terpengaruhi atau terlibat dalam keputusan ini? Ya, tentunya pertama adalah pemegang saham, atau di sini sama kita bisa sebut itu shareholders. Yang kedua itu stakeholders yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, customer, kreditor, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah isu etis yang muncul dalam kasus ini? Ada beberapa hal dalam kasus ini atau isu etis yang muncul yang berkaitan dengan kode etik, baik itu kode etik profesi direktur utama maupun kode etik profesi akuntan itu sendiri. Saat direktur keuangan diminta oleh CEO atau direktur utama untuk mengubah laba perusahaan yang bertentangan dengan aturan profesi direktur keuangan, ini adalah salah satu dilema etis atau isu etis yang muncul pada kasus ini. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari kode etik akuntan keuangan atau manajemen, kode etik mana yang sedang mengalami dilema? Nah, di sini jelas integritas seorang direktur keuangan terganggu dengan kata CEO yang mengatakan bahwa dia hanya sebagai karyawan yang harus tunduk pada bosnya. Seharusnya ini tidak boleh dilakukan oleh si CEO karena ini akan mengganggu independensi serta integritas dari akuntannya. Tapi seorang akuntan yang profesional dan berintegritas haruslah menolak suatu saran dari CEO-nya karena itu tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku pada akuntan, dan seorang akuntan harus menampilkan atau menyajikan laporan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk pertanyaan yang keempat adalah apakah situasi manajemen laba pada kasus ini etis, mengapa dan mengapa tidak? Jelas ini tidak etis karena hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana seharusnya perusahaan mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika seandainya kita menampilkan suatu laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kita akan salah dalam pengambilan keputusan nantinya. Siapa saja pihak-pihak yang akan salah dalam pengambilan keputusan? Contohnya saja kreditor, pajak, dan pihak-pihak lainnya. Untuk pertanyaan yang kelima, bentuk ancaman akuntan apa yang sedang Ricky hadapi saat ini? Nah, apa bentuk ancaman yang dirasakan oleh Ricky? Yaitu adalah intimidasi dari seorang bos terhadap karyawannya, sehingga Ricky disuruh untuk melakukan apa yang dikatakan CEO, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan profesi akuntan atau profesi Ricky sebagai direktur keuangan. Nah, di sini jelas bahwasanya bos atau CEO mengaku sebagai bos dan melakukan suatu tindakan yang mengancam karyawannya atau mengancam direktur keuangan karena akuntan tidak sesuai dengan atau tidak sepemikiran dengan CEO-nya. Untuk pertanyaan nomor 6, ini sangat menarik sekali. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah pengambilan keputusan etis yang dilakukan oleh direktur keuangan atau sebagai seorang akuntan. Ricky sebagai direktur keuangan yang profesional tetap tunduk pada aturan yang berlaku dengan tidak melanggar etika sebagai akuntan yang profesional, sehingga Ricky tidak harus mengikuti perintah CEO-nya. Di sini kita lebih meninggikan etika daripada logika. Nah, direktur keuangan atau direktur utama atau CEO itu lebih mengutamakan logikanya karena dia ingin menstabilkan labanya di setiap tahun.
Sedangkan seorang akuntan yang beretika dan juga berintegritas tentunya yang tidak setuju dengan hal ini dan tentunya tetap mengutamakan etika daripada logika. Untuk pertanyaan yang nomor 7 atau pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Anda setuju dengan manajemen laba di perusahaan adalah tindakan etis? Jelaskan pendapat Anda tidak setuju atau tidak. Ya, jelas saya tidak setuju. Karena menurut saya prinsip untuk tetap mempertahankan reputasi laba yang tetap stabil di perusahaan meskipun dengan cara yang memanipulasi laporan keuangan adalah hal yang salah, karena tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ini tidak wajar. Walaupun ini salah satu manajemen laba, tetapi ini salah dan tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku di suatu profesi. Sekianlah hasil roleplay yang telah kami tampilkan pada kasus ini dan juga jawaban atas pertanyaan kasus yang telah kami tampilkan pada roleplay ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah beretika dan berintegritas.